Selamat pagi Indonesia. Ya, senang sekali saya dapat berjumpa dengan Anda. Pada malam hari ini sangat sejuk sekali, suasananya alami dan di tempat yang cukup adem. Kami malam ini ingin sharing kembali kepada Bapak Ibu tentang bagaimana mengaktifkan energi positif dalam diri Bapak Ibu sekalian. Dan kami akan membahas tentang energi positif yang terkait dengan bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan energi ini untuk kesehatan Bapak Ibu sekalian. Pada tutorial yang waktu-waktu kemarin kami membahas tentang bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan energi prana untuk membuka totok aura pada wajah. Dan malam hari ini kami akan coba sharing bagaimana mengaktifkan prana dalam diri Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum kami bahas lebih jauh Bapak Ibu, alangkah baiknya bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, like, and comment, kami persilakan karena materi ini akan berkelanjutan dan terus akan mengupdate materi-materi yang mungkin nanti pada saatnya Bapak Ibu akan bermanfaat. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena kita akan membahas tentang energi yang ada dalam diri kita dan membahas tentang bagaimana memanfaatkan energi prana untuk kesehatan, kami mengingatkan bahwa materi yang kami sampaikan ini sungguh tidak terkait dengan hal-hal yang berbau mistik, tapi ini murni bagaimana kita memanfaatkan dan mengelola energi yang ada dalam diri kita dengan menggunakan sedikit pernapasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat HDR TV, kita ketahui bahwa energi di dalam tubuh kita ini sangat luar biasa dahsyat. Kita bisa pergunakan banyak hal, dan salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan energi ini untuk kesehatan. Tapi lebih jauh Bapak Ibu, energi ini juga digunakan untuk menambah energi positif, sehingga tingkah laku yang Bapak Ibu lakukan itu akan membawa sesuatu yang luar biasa dahsyat, sehingga bisa memancarkan energi positif. Bapak Ibu sekalian, sahabat HDR TV, saya akan sedikit mengupas tentang hal tersebut, tentang energi prana. Tapi sebelumnya kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, like, and comment, kami persilakan karena kami akan memberikan sedikit tutorial. Ya, sebelum kita mulai Bapak Ibu, alangkah baiknya Bapak Ibu mencari tempat suasana yang tenang, atau tempat-tempat yang sejuk seperti di bukit, di gunung, atau di tempat kolam renang yang sejuk sekali airnya, dan usahakan tidak ada orang yang berlalu lalang di tempat itu. Artinya Bapak Ibu mencari tempat yang sangat sunyi, sepi, dan Bapak Ibu bisa konsentrasi terhadap apa yang Bapak Ibu kelola. Itu yang pertama. Jadi saya ingatkan Bapak carilah suasana yang sangat mendukung, mensupport, supaya Bapak bisa konsentrasi dan bisa mengelola energi positif tersebut. Baik Bapak Ibu, itu yang penting. Yang kedua adalah kita harus melakukan doa, karena kita tahu bahwa kita hanya memanfaatkan energi yang Allah miliki, dan energi yang kita kelola adalah ini semuanya adalah milik Allah. Jadi kita harus berdoa dan berdoa menurut keyakinan Bapak Ibu sekalian. Karena saya beragama Muslim, maka saya menggunakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian,
Bapak sudah menemukan suasana tempat yang enak, sejuk, nyaman, dan tidak berlalu lalang ya. Tapi di sini suasananya cukup ramai, jadi ada anak-anak, ada kendaraan, tapi itu tidak membuat Bapak Ibu terganggu. Tapi kita akan fokus bagaimana ya setelah Bapak Ibu menemukan suasana yang enak, sejuk, nyaman, tempat yang asri, kami persilakan Bapak Ibu mencari tempat yang bisa duduk santai, relax, dan diusahakan Anda karena Bapak Ibu pemula, maka Bapak Ibu bisa duduk konsentrasi dengan bersila. Oke. Yang pertama yang Bapak harus lakukan untuk mengelola energi prana tersebut, pertama adalah Bapak Ibu menarik nafas, kemudian buang, kemudian tarik lagi, kemudian buang lagi. Sebisa mungkin Bapak Ibu bisa konsentrasi, fokus terhadap diri Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu bisa merasakan ya, Bapak Ibu merasakan energi yang ada di sekitar di mana Bapak Ibu berada. Jadi Bapak Ibu merasakan udara, menghirup udaranya. Itu Bapak Ibu rasakan begitu sejuk, luar biasa udara, dan itu nikmati, sehingga Bapak Ibu berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan di tempat Bapak Ibu berada. Misalkan Bapak Ibu merasakan ada suara-suara jangkrik, atau Bapak Ibu merasakan ada suara gemericik air, nah, Bapak Ibu rasakan, dan diusahakan Bapak Ibu bisa menyelaraskan energi di tempat Bapak Ibu berada dalam kondisi tempat Ibu berada ke dalam diri Bapak Ibu sekalian, sehingga irama energi yang ada di sekitar tempat Bapak Ibu berada itu masuk ke dalam diri Bapak Ibu sekalian. Ini harus Bapak Ibu rasakan supaya ketika Bapak Ibu bisa memaksimalkan dan memanfaatkan energi yang Bapak kelola nanti, itu akan langsung Bapak Ibu rasakan. Jadi tarik nafas, kemudian buang nafas, tarik lagi, Bapak Ibu rasakan ini udara yang masuk dari hidung, kemudian dikeluarkan melalui mulut sambil membuang udara dari mulut. Bapak Ibu merasakan suara-suara seperti air gemericik, kemudian udara sepoi-sepoi, kemudian suasana yang sejuk, dan itu Bapak Ibu rasakan. Dan ini penting Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa merasakan energi baik di tempat Ibu berada maupun energi yang ada dalam diri Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua, jadi yang pertama tadi adalah mencari tempat yang nyaman, sejuk, tempatnya enak kalau memang itu diperlukan. Dan ini penting Bapak Ibu, ketika yang tadi pertama tempat yang nyaman, suasana yang tenang, tidak terganggu oleh orang lalu lalang. Yang kedua adalah Bapak Ibu merasakan tempat yang Bapak Ibu berada dan menikmati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Bapak Ibu mau mulai meletakkan tangan, kemudian diusap, dirasakan, usap, kemudian Bapak Ibu tarik. Bapak rasakan
ketika tangan bersentuhan dengan tangan yang satu, itu kalau semakin Bapak untuk menekan dan terasa dia tidak mau menyatu atau nempel, berarti energi yang Bapak kelola itu mulai terasa atau berkembang. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu ketika ingin menempelkan dan dia tidak mau menempel, berarti energi itu sudah mulai, yang ada Bapak Ibu mulai dirasakan. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan teknik sederhana yang Bapak Ibu bisa lakukan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Yang ketiga, jadi Bapak mengusap, kemudian Bapak mulai mengelola energi tersebut, dan Bapak Ibu sudah mulai merasakan bahwa energi itu ada ternyata. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi sangat sederhana sekali, dan Bapak Ibu bisa lakukan tanpa harus menggunakan hal-hal yang memiliki ritual-ritual khusus. Artinya secara sederhana bahwa Bapak bisa menggunakan energi itu untuk melakukan totok aura pada wajah, atau memperbaiki energi yang ada dalam diri Bapak Ibu sekalian. Cukup sederhana ya kan? Cukup sederhana kan Pak Ibu, tentang bagaimana Bapak Ibu merasakan energi tersebut. Ya, ini sepintas tentang dasar-dasar ketika Bapak Ibu untuk bisa merasakan energi yang ada dalam tubuh Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana lebih jauh, bagaimana kita ngelola energi tersebut untuk hal-hal yang sangat berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mencoba memperdalam ilmu prana lebih jauh, maka yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus sering-sering melakukan latihan. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu melakukan dengan latihan-latihan yang secara terus menerus atau secara terjadwal, maka Bapak Ibu berkesempatan untuk meningkatkan energi itu menjadi luar biasa dahsyat. Dan ini penting Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu harus lakukan adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan olah napas. Jadi di pagi hari Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas apapun, Bapak Ibu bisa melatih dengan cara menarik nafas, kemudian membuang nafas secara perlahan-lahan, kemudian ditarik 3 kali tarikan, kemudian buang, kemudian tarik lagi, kemudian buang. Nah, tarikan yang keempat Bapak Ibu tahan.